Nah, kita lanjut ya. Lanjut lagi ke tanda baca handakten. Tanda baca handakten, tadi kan tanda baca dakten ya, yang di atas ini ya. Tanda baca dakten tuh dia diberikan tanda kutip 2 gitu, intinya gitu lah ya. Intinya gitu ya. Ketika diberikan tanda kutip 2, maka dia cara pengucapan jadi beda. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang bisa didakten harus diingat juga. Yang bisa didakten hanya 4 golongan huruf, yaitu K, S, T, H. Yang lain nggak bisa. Contoh di golongan huruf ini kan ada golongan N ya. N bisa didakten nggak? Nggak bisa ya. H, E, M bisa didakten nggak? Tidak bisa ya. Jadi yang bisa didakten atau diberikan tanda kutip 2 sehingga cara ngomongnya juga berbeda gitu ya. Hanya golongan K, S, T, dan H. Ya, sampai sini dulu lah. Ya, untuk tanda baca dakten. Ya. Jadi itu poinnya 2. Yang pertama, berikan tanda kutip 2 di pojok kanan atasnya ya. Kayak seperti ini tuh ya. Tanda kutip 2. Dan yang bisa didakten hanya 4 golongan huruf, yaitu K, S, T, dan H ya. Dengan beberapa pengecualian tadi. Kalau C dia berubah jadi G, C jadi G juga ya. Terus cara bedainnya tadi udah ya di video yang pertama. G yang dari golongan Z dan G dari golongan D itu cara bedainnya seperti apa. Oh ya. Tapi tetap kita bahas video selanjutnya. Di video selanjutnya cara pengaplikasian penggunaan huruf ini gitu ya. Kita melanjut ke handakuten dulu. Nah, di handakuten singkat aja, nggak usah banyak-banyak sih ya. Di handakuten itu tidak sama seperti dakten gitu ya. Kalau dakten diberikan tanda kutip 2, tapi kalau handakuten itu adalah tanda baca dalam huruf kana dasar. Huruf kana itu katakana dan hiragana ya. Dengan menambahkan tanda berupa lingkaran kecil yang disebut sebagai maru tuh ya, maru di sebelah kanan atas pada huruf kana gitu ya. Ini sekali lagi saya pakai contoh huruf hiragana ya. Walaupun sebenarnya tanda baca handakuten maupun dakuten yang sempat kita bahas tadi itu berlaku di kedua huruf tadi ya, baik itu huruf hiragana maupun huruf katakana. Tapi di contoh ini saya pakai huruf hiragana aja ya, gitu. Aturannya sama dan cara bacanya sama ketika di dakuten atau di handakuten, gitu ya. Nah, untuk yang handakuten, yang pertama dia aturannya berikan lingkaran kecil yang disebut sebagai maru di pojok kanan atas ya. Yang kedua, hanya satu doang dia huruf yang bisa dihandakten ya, yaitu adalah huruf dari golongan H. Huruf golongan H dia ada H dihandakten menjadi pa ya. Tadi kan kalau H itu kalau didakten dia berubah jadi B ya. Jadi ba, bi, bu, be, bo gitu ya. Nah, kalau handakuten itu cuma golongan H saja, cuma satu doang ya. Dan dia berubah jadi P ya. Contoh ini kita lihat nih, agak mundur dikit. Nah, H itu jadi pa, hi jadi pi, fu jadi pu, he jadi pe, dan ho jadi po gitu ya. Hanya itu aja untuk handakuten ya, tidak susah lah gitu ya. Hanya bedanya dia kalau untuk golongan H gitu ada 2 ya, dia golongan H itu bisa didakuten dan bisa dihandakuten gitu ya. Coba bedanya kalau ketika didakuten dia jadi B ya, jadi ba, bi, bu, be, bo. Kalau handakuten untuk yang H jadi pa, pi, pu, pe, po gitu ya. Nah, itu dulu aja ya untuk 2 tadi pembahasan dakten dan handakuten. Saya berikan waktu untuk kalian pahami dulu ya, sebelum nanti kita masuk ke lebih rinci lagi nih. Kita bahas lebih rinci lagi, saya punya catatannya. Nah, ini kita bahas mungkin di video selanjutnya ya. Pengaplikasian bagaimana semua huruf yang telah kita pelajari tadi, baik itu huruf dasar. Cara menulis hurufnya kan udah ya, cara menulis hurufnya baik itu cara menulis huruf hiragana maupun katakana. Tanda baca dakuten dan handakuten udah sempat kita bahas tadi. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita praktek lah ya, praktek cara menulis
sebuah kata dalam huruf kana ya, atau huruf Jepang dasar ya, baik itu hiragana maupun katakana gitu ya. Jadi kalian pahami dulu betul-betul mengenai khususnya tanda baca ini, Dakuten dan Handakuten ya. Sebelum nanti kita masuk ke tanda baca yang lebih serius lagi, yaitu tanda baca yon ya. Ini tanda baca yang serius nih ya, karena lumayan banyak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu nanti aja kita bahas yang dua ini dulu. Oke? Kalau sudah, itu dulu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.